Agar mendapat update novel dari kami, tolong di-subscribe. Bab 3506. Andrew menahan napas dan berkata, "Hei, itu karena dia kurang memahami front cataclysmic, jika tidak, akan sangat mustahil baginya untuk mengatakan kata-kata seperti itu." Charlie tidak mengatakan apa-apa, tapi hanya menatap gunung tanpa mengalihkan pandangannya. Pada saat ini, kabut berangsur-angsur menyebar, dan pemandangan di sekitar Gunung Wadrest berangsur-angsur muncul. Harus dikatakan bahwa ini memang harta Feng Shui yang langka. Jika Anda melihat seluruh negeri, dapat mencapai pola Feng Shui semacam ini, hampir langka. Ini adalah Tuan Lai Qinghua yang lama menghabiskan beberapa tahun upaya untuk menciptakan formasi Feng Shui Biro Air. Juga formasi Feng Shui ini, karena Charlie memecahkan naga yang terperangkap di perairan dangkal Biro. Sekarang, dia akan berada di sini, menginjak ketinggian baru berikutnya dalam hidupnya. Menghancurkan front cataclysmic dan menjadi kepala keluarga Wade. Tepat pada saat ini, 8 bus tiba-tiba melaju menuruni gunung. Orang-orang keluarga Wade juga melihat 8 mobil ini dan tiba-tiba menjadi gugup. Suara Morgan bergetar saat dia berbicara, berkata dengan acuh tak acuh, front bencana akan datang. Front cataclysmic sedang datang. Anggota keluarga Wade lainnya juga tampak terkejut. 8 mobil, menandakan bahwa setidaknya 200 orang telah datang. Bagaimana ini bisa menjadi sesuatu yang keluarga Wade mampu? Zhongquan tidak bisa menyembunyikan kegugupannya saat ini dan bertanya kepada Charlie, "Charlie, front bencana telah datang dengan begitu banyak orang, apakah Anda benar-benar yakin?" Charlie tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening pada saat ini dan berbicara, "Jika itu benar-benar orang-orang dari front bencana, kenapa peti mati orang tua Joseph tidak terlihat?" Ini. Zhongquan berkata dengan canggung, "Sekarang bukan waktunya untuk peduli dengan detail kecil ini ah." Charlie menggelengkan kepalanya, "Ini bukan detail kecil, ini sangat penting bagi saya. Joseph mengancam akan mengambil kuburan orang tua saya akan dilempar ke tulang, hanya karena kata-katanya, saya juga harus membiarkannya rasakan apa yang disebut menggali kuburnya sendiri." Zhongquan berkeringat, mendengarkan maksud Charlie. Charlie malah ingin meremukan orang tua Joseph. Tepat ketika keluarga Wade sangat tidak puas dengan sikap Charlie, orang-orang di bawah mengirim pesan ke Leon melalui intercom, pembantu rumah tangga Leon, yang datang bukan Wan Long Hall. Mereka mengatakan bahwa mereka adalah teman tuan muda Charlie dan datang ke sini secara khusus untuk membantu tuan muda. Mereka adalah keluarga Orouz Hillsong, dan keluarga itu Jepang. Charlie langsung membeku. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa keluarga Song dan keluarga itu juga akan bergegas. Lagi pula, identitasnya tidak pernah dipublikasikan di depan orang-orang ini, bagaimana mereka mengetahuinya? Terkejut, Charlie juga tahu bahwa sejak mereka datang, identitasnya sebagai anggota keluarga Wade tidak dapat disembunyikan lagi, jadi dia menginstruksikan Leon, pengurus rumah tangga Leon, "Ini memang temanku, beritahu mereka untuk membiarkan mereka naik gunung." Ketika keluarga Wade mendengar ini, mereka meledak. Andrew hanya bisa menatap tak percaya. "Apa? Gerobak besar orang-orang di sana ada di sini untuk membantu?" Chang Yun juga bertanya-tanya, apa yang dilakukan keluarga Orouz Hillsong? Juga, kenapa ada keluarga itu dari Jepang? Apakah itu keluarga itu? Mereka adalah keluarga nomor 1 di Jepang saat ini. Hawade juga membeku dan berkata, "Kepala keluarga-keluarga itu saat ini, bukankah itu bernama Nanako itu?" Herbert saat ini dengan sedikit bersemangat berkata, "Kakak, Nanako itu adalah kelas siswa laki-laki kita yang diakui sebagai kecantikan nomor 1 di Asia." Hawade menatapnya dengan tatapan putih dan berkata, "Tidak hanya di kelasmu, banyak orang, termasuk aku, berpikir begitu, kan? Bisakah kamu menemukan wanita yang lebih cantik dari Nanako di Asia?" Herbert diam-diam menunjuk Sarah, Ruoli dan Ziyu, berbisik, "Ketiga saudara perempuan itu sangat cantik. Meskipun saya tidak bisa mengatakan bahwa Nanako cantik, tapi saya pikir juga setengah kati, tidak buruk." Rumput. Hawade tidak bisa membantu tetapi diam-diam melihat 3 keindahan yang menakjubkan di sekitar Charlie, hatinya menjadi lebih sulit untuk ditanggung. Jadi, dia tanpa sadar menyikut Morgan, berbisik, "Saudaraku, ini benar-benar omong kosong. Bagaimana orang seperti Charlie bisa begitu baik dengan wanita?" Wade keluarga keluar dari masalah, untuk membantu mengejutkan semua wanita cantik besar, dan juga semua berlari ke dia.
Morgan saat ini juga mengukur 3 wanita yang tak tertandingi. Mendengar ini, kecemburuan batin sampai mati, tanpa sadar berkata, "Aku tidak mengerti. Tampaknya sekarang di masyarakat ini, uang tidak lagi baik. Semakin banyak orang membual, semakin baik keunggulan wanita." Setelah mengatakan itu, Morgan baru ingat bahwa dia ditampar oleh Hawade kemarin, dan mereka berdua juga merobek permainan, sehingga dia melihat wajah Hawade, hatinya marah, kesal, dan mengutuk, "Idiot busuk. Jangan bicara padaku. Keluar." Jangan lupa subscribe channel Novel Askadina. Bab 3507. Hawade tidak menyangka Morgan tiba-tiba membuka mulutnya untuk menghinanya dan berkata dengan marah, "Apakah kamu sakit? Seperti anjing gila, kamu menggigit siapapun yang kamu tangkap." "Aku sangat senang." Morgan berkata dengan suara dingin, "Hawade, tunggu aku, jika hal ini bisa berlalu hari ini, aku tidak bisa membiarkanmu. Jangan lupa, saya adalah putra dan cucu tertua dari keluarga Wade. Bahkan jika keluarga Wade berlutut dan asetnya menyusut setengahnya, aku masih putra dan cucu tertua, kau masih dipisahkan dariku oleh Charlie." Hawade ingin membalas, tetapi setelah memikirkannya, dia merasa bahwa apa yang dikatakan Morgan tampak masuk akal, jadi dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengecilkan lehernya. Pada saat ini, 8 bus juga melaju ke gunung. Hal baiknya adalah ketika Waterest pertama kali dibangun, sebuah platform terbuka besar dibuat di tengah gunung, yang lebih dari cukup untuk memarkir 8 bus. Setelah bus berhenti, bus di barisan depan, dari yang pertama turun adalah pria tua keluarga Song. Setelah itu adalah gaun hitam Warnia. Penampilan Warnia sekali lagi mengejutkan semua orang. Banyak dari mereka yang mengenal Nanako, lagi pula, dia pernah bertarung dan muncul di TV di Cina sebelumnya, dan terbakar di luar lingkaran di Jepang. Namun, bagi Warnia, anggota keluarga Wade ini hampir tidak memiliki pengetahuan. Tidak ada yang menyangka bahwa seorang wanita dari tempat kecil di Aurous Hill bisa begitu cantik, dengan temperamen yang luar biasa dan tak tertandingi. Selanjutnya turun dari mobil, beberapa bawahan keluarga itu. 2 bawahan pertama masing-masing mengambil kursi roda lipat dan membukanya segera setelah turun. Setelah itu, beberapa orang membantu Ito Yuhiko dan Tanaka Koichi yang kehilangan kakinya untuk turun dari mobil dan meletakkannya dengan hati-hati di kursi roda. Setelah mereka berdua duduk di kursi roda, siluet keluar dari mobil. Wanita itu mengenakan kimono hitam dengan pola bunga sakura putih, rambut panjang digulung di atas kepalanya. Tidak hanya temperamennya yang lembut dan bergerak, wajahnya sangat indah hingga sempurna. Penampilannya membuat semua orang di tempat kejadian terlihat sedikit tersesat. Dia adalah Yamato Nadeshiko yang diakui di seluruh Jepang, kepala keluarga Ito saat ini, Nanako Ito. Penampilan Nanako langsung mengejutkan semua orang. Mata Morgan diluruskan. Dia telah melihat foto-fotonya di laporan berita, tetapi tidak pernah bermimpi bahwa wanita ini akan terlihat sangat cantik. Jauh lebih cantik daripada di foto dan video. Kecantikan dan temperamen semacam ini terlihat dengan matanya sendiri, seperti peri yang keluar dari lukisan, sehingga dia merasakan perasaan tidak nyata yang kuat. Hawade juga tampak tercengang, jauh di lubuk hati yang iri dan iri, sudah lama tidak bisa digambarkan dengan kata-kata. Pada saat ini, dari belakang mobil-mobil ini, satu demi satu turun lebih dari 200 orang, banyak dari mereka memiliki wajah yang tegas, bentuk tubuh, penampilan yang berasal dari praktisi. Hal ini membuat keluarga Wade semakin lega. Dikatakan bahwa kekuatan ahli Ester Front yang datang ke negara itu hanya sekitar 100 orang. Sekarang, satu demi satu untuk membantu Charlie, ada lebih dari 200 orang, setidaknya dalam formasi memiliki sedikit dukungan. Terlebih lagi, masih ada Leona, istri pertama dari keluarga Su, ketika waktu juga bisa pergi dari tingkat kebaikan manusia untuk membiarkan sisi lain dari jaring. Jadi sepertinya peluang untuk selamat dari bencana ini sedikit lebih besar. Pada saat ini, kakek dan cucu keluarga Song, ayah dan anak perempuan keluarga itu, berkumpul di depan Charlie. Yang tertua, penatua Song, berbicara lebih dulu, Tuan Wade. Saya telah mendengar bahwa Anda dalam beberapa masalah. Jadi saya datang dengan keluarga itu untuk melakukan bagian kecil saya untuk Anda. Yuhiko juga berkata, Tuan. Menyeberang. Semua ninja top dari 4 keluarga besar Jepang ada di sini, tidak peduli apa pihak lain itu, mereka akan bertarung dengan sekuat tenaga.
Yuhiko tidak berani menyebutkan kata-kata front bencana karena dia takut moral ninja akan terpengaruh setelah mendengar itu. Dan begitu dia mengatakan ini, hampir semua anggota keluarga Wade terkejut dan bersemangat. Kaget, mereka tidak menyangka kedua kaki Yuhiko keluarga itu patah, tapi tetap lari ke Cina untuk membantu Charlie. Lebih penting lagi, dia juga membawa ninja terbaik di Jepang. Kekuatan ninja yang pernah mereka dengar, pada dasarnya mirip dengan seniman bela diri domestik. Meskipun mereka tidak tahu, kekuatan sebenarnya dari ninja-ninja ini mungkin bisa menyamai beberapa seniman bela diri bintang, tetapi satu hal yang pasti adalah bahwa setiap ninja ini dianggap sebagai seniman bela diri. Kekuatan lebih dari 100 ninja, meskipun tidak sekuat front, tentu tidak bisa diremehkan, mungkin benar-benar bisa bertarung dengan mereka. Selain itu, bukankah masih ada keluarga Hi di sekitar? Apalagi ada Ruoli, ahli yang sudah lama hilang, dia mampu memusnahkan keluarga Matsumoto di Jepang, kekuatannya juga tidak boleh lemah. Kekuatan keluarga Song di Arrows Hill juga signifikan. Jangan lupa subscribe channel Novel Askadina. Bab 3508. Pada saat ini, Nanako menatap Charlie, matanya dalam, nada pasti, bahkan dengan perasaan dunia sebagai balasannya, berbicara. Charlie Jun. Nanako juga siap bertarung dengan sekuat tenaga. Tidak peduli siapa yang ingin mencari masalah denganmu hari ini, kami tidak akan setuju. Morgan melihat ini hampir tak tertahankan untuk mati, mengutuk dalam hatinya, apa-apaan ini? Charlie di ujung mana si pengganggu? Di mana H32 adalah pengganggu? Bahkan Yamato Nadeshiko yang diakui Jepang, harta nasional Jepang, kecantikan teratas penuh cinta untuknya. Bagaimana orang bisa hidup? Hawade juga pingsan, menangis dalam hatinya, sialan. Saya belum pernah melihat begitu banyak wanita cantik sekaligus dalam hidup saya, tetapi begitu banyak dari mereka yang terlihat seperti penggemar Charlie. Mengapa? Mengapa tidak ada salah satu dari saya, Hawade, dengan begitu banyak wanita cantik? Keluarga Wade yang lain juga kaget dengan sikap Nanako. Tapi yang paling mengejutkan mereka sebenarnya adalah koneksi luar biasa Charlie. Awalnya, mereka mengira Charlie hanya mengambil grup embran yang diberikan oleh lelaki tua itu serta 10 miliar uang tunai. Pada akhirnya, di hati sebagian besar dari mereka, dia hanyalah seorang algojo yang tidak bisa naik ke panggung. Tetapi siapa yang mengira bahwa ketika keluarga Wade menderita bencana seperti itu, dan bahkan semua cabang keluarga telah melarikan diri, begitu banyak orang akan datang ke Waderest untuk membantu Charlie. Di antara mereka, tidak hanya ada keluarga lokal di Arrows Hill, tetapi juga keluarga yang sangat terkenal di bidang seni bela diri, keluarga triliuner Gu, dan bahkan istri pertama dan ibu negara dari keluarga Su juga datang. Tidak hanya itu, hal yang paling sulit dipercaya adalah bahkan keluarga itu dari Jepang datang dengan begitu banyak orang. Kemudian lihatlah keluarga Wade, tidak hanya semua sanak saudaranya yang habis, bahkan tidak ada seorang teman pun yang datang. Di depan Charlie, jaringan sampah keluarga Wade semacam ini bahkan bukan kentut. Zhongquan juga benar-benar tidak menyangka bahwa Charlie akan mampu mengelola koneksi yang begitu kuat, dan begitu banyak orang yang rela mempertaruhkan hidup mereka untuk membantunya. Ini membuat Zhongquan tidak hanya terkejut, tetapi juga sedikit malu. Dia malu bahwa dia telah berteman selama bertahun-tahun, tetapi dia tidak berharap bahwa tidak ada yang akan membantunya pada saat yang kritis. Dibandingkan dengan Charlie, dia sangat miskin sampai ekstrim. Dan pada saat ini, hati Charlie juga sangat tersentuh. Sambil dipindahkan, dia juga berkata tanpa daya kepada Nanako, Warnia, dan yang lainnya, tuan-tuan dan nyonya-nyonya, ini hanya masalah kecil. Saya tidak ingin membuat Anda semua khawatir, tetapi saya tidak berharap Anda harus datang semua. Jalan ke sini, aku benar-benar minta maaf. Warnia buru-buru bertanya, Tuan Wade, kami biasanya menerima banyak bantuan dari Anda. Bagaimana kami bisa diam dan tidak melakukan apa-apa dalam situasi ini? Charlie mau tak mau bertanya, bagaimana kalian menebak identitasku? Kredit siapa itu? Warnia meludahkan lidahnya dan menunjuk Nanako itu dan berkata, Nanako menebaknya, tapi awalnya itu hanya tebakan, lalu setelah dikuatkan oleh hal lain, kami bergegas. Charlie tiba-tiba sadar kembali dan berkata dengan acuh tak acuh, panggilan telepon yang kamu lakukan padaku kemarin yang membantu kalian menguatkannya, kan? Kurasa aku sudah memberitahumu di telepon bahwa aku berada di East Cliff membaca Feng Shui untuk orang lain.
Warnia berkata dengan canggung, ya. Tuan Wade, kamu tidak boleh marah, aku juga tidak bermaksud mengujimu, hanya terlalu ingin tahu tentang identitasmu, jadi. Nanako di samping penuh rasa malu, dan buru-buru berkata dengan lembut, Tuan Charlie, tolong jangan pernah salahkan saudari Warnia, itu semua ide saya memintanya untuk melakukannya. Charlie tersenyum tipis dan berkata dengan serius, bagaimana mungkin, kalian semua datang sejauh ini untukku, bagaimana aku bisa memiliki niat untuk menyalahkan? Nanako menghela nafas lega dan sibuk bertanya, Tuan, masalah hari ini, apakah Anda yakin tentang itu? Charlie mengangguk dan tersenyum, dan berbicara, tentu saja, saya tidak pernah bertarung dalam pertempuran yang saya tidak yakin. Mengatakan itu, dia melihat ninja Jepang dan anak buah keluarga Song yang berdiri di barisan rapi tidak jauh di belakangnya, dan berkata, Nanako, biarkan ninja yang kamu bawa nanti tidak bergerak, Warnia. Hal yang sama berlaku untuk anak buahmu di sana. Lihat saja di belakangku diam-diam. Warnia hanya bisa berkata, Tuan Wade. Kamu. Apa yang kamu lakukan? Charlie tertawa ringan, jika saya bahkan harus mencari pembantu untuk berurusan dengan front cataclysmic belaka, maka saya masih memiliki wajah seperti itu untuk disebut Master Wade oleh kalian? Pada saat ini, keluarga Wade tidak lagi tahu harus berkata apa. Morgan, Hawade, dan yang lainnya, bahkan keinginan untuk menghela nafas dalam hati telah hilang. Apa hal terbaik untuk dikatakan? Mereka merasa bahwa Charlie sudah selesai berpura-pura di dunia ini. Masih apa Front Cataclysmic District? Nada suara itu, seolah-olah Front Bencana Alam bukanlah organisasi tentara bayaran papan atas, tetapi seorang anak berusia 3 tahun. Zhongquan juga merasakan mati rasa pada kulit kepalanya, dia benar-benar takut Charlie menemukan pembantu ini ketika salah satu dari mereka tidak membantu, jadi hati yang santai, dan sekali lagi menjadi ketakutan yang tak tertandingi. Waktu sudah menunjukkan pukul 7 pagi. Di kaki gunung yang hanya bisa menuju jalan menuju Gunung Wadrest, sudah bisa melihat prosesi pemakaman. Tim yang terdiri dari sekitar 100 orang ini, masing-masing mengenakan pakaian berkabung putih. 8 orang di kepala tim juga membawa 2 peti mati, berlari cepat menuju gunung. Charlie melihat adegan ini, sudut mulutnya sedikit terangkat. Joseph, Joseph, kamu akhirnya datang. Jangan lupa subscribe channel Novel Askadina. Bab 3509. Untuk prosesi pemakaman 100 orang ini, kecepatan berbaris sangat cepat. Bahkan jika seseorang di depan tim membawa 2 peti mati, kecepatan pawai tidak berbeda dengan pawai umum. Dan barisan orang ini mengenakan sepatu bot kulit taktis yang sama, berjalan cepat di atas beton, mengeluarkan suara langkah kaki yang rapi dan seragam, bergema di seluruh lembah. Di antara tim, ada seorang lelaki tua, saat ini, yang mengikuti tim dan terus berjalan cepat, sudah lama lelah dan terengah-engah. Namun anak-anak muda di sekitarnya tidak memberinya kesempatan untuk berhenti dan mengatur napas, melainkan terus-menerus didesak untuk terus berjalan cepat. Dan bahkan seseorang akan mendorongnya ketika dia akan mengantre, atau dengan kasar menarik pakaian dukanya di tali rami, mendorongnya untuk maju. Orang tua ini adalah Cheng Feng. Saat ini, puncak Gunung Wadrest. Charlie, serta yang lainnya, telah melihat tim yang selalu mendekat. Di bawah sinar matahari pagi, semua orang bisa melihat 2 peti mati hitam yang menarik perhatian, jadi semua orang tahu betul di dalam hati mereka bahwa kelompok ini pastilah front bencana. Keluarga Wade langsung seperti musuh besar, masing-masing dari mereka gelisah. Charlie, bagaimanapun, melihat prosesi pemakaman di kaki gunung dari jauh, sudut mulutnya menyeka senyum dingin. Pada saat ini, hatinya diam-diam menghela nafas, Joseph, kamu akhirnya datang. Bukan hanya aku dengan cemas menunggumu, Komandan Walter, dan dermawan keluargawanmu ZNN, juga telah menunggumu selama berhari-hari. Begitu dia memikirkan hal ini, Charlie berkata kepada Leon, pembantu rumah tangga Leon, sampaikan perintahku agar para paman di bawah gunung memberi jalan pada prosesi, tidak ada yang boleh melanggar. Ya. Leon segera memberitahu orang-orang di bawah gunung dan menyuruh mereka untuk membersihkan jalan. Meskipun orang-orang ini marah di dalam hati mereka, karena itu adalah perintah Charlie, mereka semua hanya bisa melakukan apa yang diperintahkan. Jadi, mereka pindah ke kedua sisi dan membuka jalan ke atas gunung. Pemimpinnya, Joseph,
mengambil langkah besar ke depan, dan ketika dia melewati orang-orang ini, dia hanya melirik mereka dan melihat bahwa mereka tidak menghalangi mereka. Jadi dia tidak melihat mereka lagi dan melangkah menuju makam leluhur keluarga Wade di tengah gunung. Jalan mendaki gunung adalah bagian dari proyek fondasi keluarga Wade dan telah menghabiskan banyak uang untuk membangun Gunung Waterest. Seluruh jalan lebar dan datar, bahkan supercar dengan sasis terendah dapat dengan mudah dikendarai. Oleh karena itu, bagi orang-orang yang mendaki gunung ini seperti berjalan di atas tanah yang mulus. Pukul 7.55. Joseph memimpin tentara Front Cataclysmic dengan agresif setelah tikungan terakhir, langsung menemui makam leluhur keluarga Wade dari pagoda giok putih Cina. Kelompok ahli front yang terlatih ini, masing-masing penuh dengan aura pembunuh, berbaris. Seperti prosesi upacara, setiap langkah rapi dan kuat, semakin dekat mereka, semakin mengejutkan. Pada saat ini, dia melihat keluarga Wade 2 atau 300 orang berkumpul di sini, tetapi tidak ada yang berkabung, langsung marah, matanya penuh dengan niat membunuh. Di sebelahnya, Harmon juga melihat bahwa tidak ada seorang pun dari keluarga Wade yang berkabung dan berkata dengan putus asa, "Panglima tertinggi, Anda meninggalkan keluarga Wade kesempatan untuk hidup. Tetapi tampaknya mereka tidak menginginkannya." Joseph mencibir, "Tidak masalah, karena mereka tidak menginginkannya, maka hari ini pertama-tama kita akan mengambil tulang-tulang canging dari kubur, dan kemudian orang tua saya akan dimakamkan secara besar-besaran. Setelah hari ini, kita akan membunuh semua anggota keluarga Wade satu persatu." Cheng Feng saat ini hampir kehabisan kakinya, terengah-engah, berkata, Joseph. Wade keluarga ini agak lebih baik mati daripada menyerah." Joseph berkata dengan jijik, "Kalau begitu, mereka semua akan mati." Setelah mengatakan itu, dia memimpin dan melangkah menuju pagoda makam leluhur keluarga Wade, sementara Charlie juga melangkah di bawah pagoda saat ini. Keluarga Wade, kecuali Zhongquan dan bibi Charlie, Layla, tidak berani melangkah terlalu jauh, dan semua yang lain mencoba untuk mendukung. Namun, mereka yang bergegas membantu Charlie, satu persatu, berdiri di samping Charlie, bahkan beberapa gadis, tanpa sedikit pun rasa takut. Sekilas Ziyu mengenali camp lain, lelaki tua yang berkabung itu tidak lain adalah kakeknya sendiri, Cheng Feng, dan segera bertanya dengan heran, "Kakek, kamu adalah..." Jangan lupa subscribe channel Novel Askadina. Bab 3510. Cheng Feng tidak bermimpi bahwa cucunya ada di sini. Dan kemudian melihat ke bawah pada tubuh mereka sendiri yang mengenakan pakaian berkabung, dia hanya merasakan semburan wajah tua yang panas, tidak sabar untuk membuka celah ke tanah. Ketika dia malu, dia tiba-tiba melihat Leona di samping Ziyu, dan melihat bahwa dia juga terkejut, dan pada saat yang sama dengan beberapa poin penghinaan, wajahnya juga menjadi lebih panas. Cheng Feng hanya ingin menghindari mata Leona, tetapi kemudian dia menemukan sosok lain di kerumunan yang mengejutkannya. Itu adalah cucu perempuannya yang lain, Putri Haram ZNN, Ruoli. Pada saat ini, hati Cheng Feng terkejut, Ruoli masih hidup. Kenapa ibunya juga ada di sini? Dan Luther. Sial, kenapa keluarga He datang untuk membantu keluarga Wei? Hati Cheng Feng terbakar, tetapi setelah memikirkannya, dia berpikir dalam hatinya, jadi bagaimana jika keluarga He? Mereka bukan tandingan Front Cataclysmic. Ketika Zhongquan melihat Cheng Feng pada saat ini, dia juga sangat kesal di dalam hatinya dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, "Hei, jadi itu saudara Su. Kamu sudah sangat tua, untuk siapa kamu berkabung? Mungkinkah kamu memiliki ayah baptis baru di usiamu?" Wajah Cheng Feng panas dan dia berkata, "Zhongquan, kamu harus peduli dengan dirimu sendiri. Setelah hari ini, hanya ada satu cara bagi keluargamu untuk mati. Jika kamu tidak memakai berkabung dan berlutut untuk memohon belas kasihan, kuburan leluhur keluargamu akan dirampok." Zhongquan berkata dengan tegas, "Cheng Feng, dasar anjing tua. Terkubur sampai alis dan tulang, tetapi Anda masih berkabung. Betapa tak tahu malu. Aku, Zhongquan, tidak akan sepertimu, mengibaskan ekorku di depan orang luar demi keuntungan." Cheng Feng sangat marah, "Kalian semua yang bermarga Wade baik. Karena kalian semua sangat kuat, maka kalian harus mencari keberuntungan kalian sendiri." Pada saat ini, Joseph melangkah maju dan berhenti 3 meter di depan Charlie. Dia memandang Charlie dan yang lainnya di depannya dan berkata dengan suara dingin dengan gigi terkatup, "Wade, kemarin aku sudah mengirim pesan kepadamu bahwa jika kamu ingin hidup,
kamu harus memakai pakaian berkabung dan berlutut untuk menyambut peti mati orang tuaku hari ini. Tapi yang mengejutkan saya, tidak ada dari Anda yang melakukannya. Sepertinya kalian semua tidak takut mati. Charlie tersenyum ringan saat ini. Saya tidak tahu apakah orang lain takut mati. Saya hanya tahu bahwa saya tidak takut. Sebagian besar anggota keluarga Wade sangat gugup. Andrew bahkan berbisik kepada Morgan, "Cepat! Diam-diam pergi dan bawa pakaian berkabung itu." Morgan mengangguk panik, menyandarkan pinggangnya, mengeluarkan 2 set kain linen berkabung dari tumpukan barang untuk upacara pemujaan leluhur, dan kemudian segera menyelipkannya ke dalam pelukannya seperti pencuri. Apa yang tidak dia duga adalah Hawade juga mengeluarkan beberapa set pakaian berkabung dari kotak timah berisi dupa, dan juga menyelipkannya ke dalam pelukannya, seperti wanita hamil. 2 orang saling memandang, dapat melihat kejutan di mata masing-masing, juga menebak niat masing-masing. Lalu 2 orang mengabaikan satu sama lain, dan menoleh, dan menyelinap ke kerumunan. Segera setelah itu, Andrew dan keluarga Changyun memiliki pakaian berkabung terselip di lengan mereka, menunggu waktu yang salah, segera mengenakan penyerahan. Di depannya, Charlie tidak menjawab kata-kata Joseph, tetapi hanya melihat ke atas dan ke bawah untuk menilai kekuatan keseluruhan pria itu. Ini adalah pertama kalinya dia melihat Yusuf. Harus dikatakan, orang ini benar-benar penuh dengan aura pembunuh, dalam pandangan muncul bertahun-tahun latihan tempur praktis keluar. Apalagi kultivasinya sangat solid, dan ke-8 saluran telah dibuka. Di bidang seni bela diri, Joseph memang yang terkuat yang pernah dilihat Charlie sejauh ini. Namun, di mata Charlie, bahkan seorang seniman bela diri bintang 8 seperti Joseph masih ampas. Tanpa aura, hanya mengandalkan kekuatan internal. Bahkan jika semua 8 saluran dibuka, dan semuanya ke alam sempurna ke-10, jadi apa? Masih sulit untuk melepaskan diri dari kategori tulang fana dan duniawi.